Halo semua, kembali lagi bersama saya Lintang. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengenalan networking model. Langsung saja kita mulai. Apa itu networking model? Definisi. Networking model adalah kerangka kerja yang mengorganisir komunikasi jaringan menjadi lapisan-lapisan yang lebih kecil dan terkelola. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dalam proses transmisi data. Tujuan utama: yang pertama, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedua, menyediakan standar universal. Yang ketiga, mengizinkan interoperabilitas antar perangkat. Yang keempat, memecah kompleksitas menjadi bagian manageable. Di sini ada before dan after networking model. Sebelum model, sistem tidak terstruktur dengan protokol prioritary yang tidak kompatibel. Setiap vendor menggunakan cara sendiri, membuat integrasi sangat sulit dan mahal. Lalu setelah model, sistem terstruktur dengan standar universal, protokol kompatibel antar vendor, memudahkan pengembangan, troubleshooting, dan ekspansi jaringan sesuai kebutuhan. Misalnya ada OSI model atau Open System Interconnection, adalah model referensi standar yang mendefinisikan komunikasi jaringan dalam 7 lapisan terpisah. Di sini ada lapisan application untuk antarmuka pengguna, presentation untuk format data dan enkripsi, session untuk manajemen koneksi, transport untuk pengiriman data end-to-end, network untuk routing dan pengalamatan, data link untuk pengiriman frame lokal, fisikal untuk media transmisi fisik. TCP/IP model standar internet modern. Fungsi TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah model praktis yang digunakan internet saat ini. Lebih sederhana dari OSI dengan 4 lapisan. TCP/IP lebih fokus pada implementasi nyata. Di sini ada 4 layer TCP/IP. Yang pertama, application layer. Yang kedua, transport layer. Yang ketiga, internet layer. Yang keempat, network access layer. Model ini lebih efisien untuk implementasi daripada model referensi OSI. Di sini ada perbandingan antara OSI dan TCP/IP. Yang pertama, OSI model. OSI menggunakan 7 lapisan, model referensi teoritis dan lebih detail dalam konsep. Yang kedua, mapping layer. Application, presentation, dan session digabungkan menjadi application layer. Transport menjadi transport layer. Network menjadi internet layer. Data link dan physical menjadi network access layer. Yang ketiga, TCP/IP model dengan 4 lapisan, implementasi praktis, standar, dan internet modern. TCP/IP application layer. Fungsi utamanya, application layer adalah lapisan tertinggi yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak pengguna. Layer ini menyediakan antarmuka untuk aplikasi jaringan dan menangani format data, enkripsi, dan autentikasi. Contoh protokol: HTTP atau HTTPS untuk web browsing, FTP untuk transfer layer, DNS untuk resolusi nama domain, SMTP atau POP3 email untuk email, SSH untuk remote access. TCP/IP, transport dan network layer. Transport layer fungsinya pengiriman data end-to-end yang reliable. Protokolnya TCP reliable dengan konfirmasi, UDP cepat tanpa konfirmasi. TCP memastikan data sampai lengkap, sedangkan UDP prioritaskan kecepatan. Internet layer fungsinya pengalamatan dan routing paket data. Protokolnya IP untuk pengalamatan IP, ICMP untuk pesan error dan diagnosa. IP menggunakan jalur terbaik untuk paket data menuju tujuan melalui router. TCP/IP, data link, dan physical. Network access layer atau data link fungsinya pengiriman frame data dalam jaringan lokal.
Komponennya MIC address untuk identitas unit perangkat, switch untuk mengirim frame ke perangkat tujuan, protokol seperti Ethernet atau Wi-Fi. Layer ini menangani transmisi data antar perangkat dalam satu jaringan. Physical layer fungsinya transmisi bit mentah melalui media fisik. Media transmisinya kabel UTP, koaksial atau fiber optik, sinyal radio seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Hub dan repeater, layer paling dasar yang mengkonfirmasi data digital menjadi sinyal fisik. Yang terakhir, encapsulation dan decapsulation, proses pembungkusan data saat dikirim dan pembukaan saat diterima melalui jaringan. Yang pertama, application layer untuk data user. Yang kedua, transport layer untuk header TCP atau UDP. Yang ketiga, internet layer untuk header IP. Yang keempat, network access untuk header MIC atau plus trailer. Yang kelima, physical layer untuk bit stream. Encapsulation atau pengiriman. Setiap layer menambahkan header dan kadang trailer ke data dari layer atas membentuk paket yang lengkap untuk transmisi. Decapsulation atau penerimaan melakukan proses sebaliknya. Setiap layer membuka bungkusan dengan menghapus header, memproses data, lalu meneruskan ke layer atas. Sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya saya akan membahas basic dari Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya, terima kasih.